Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak Ibu, khususnya di kelas 12. Di sini Ibu akan memberikan soal-soal prediksi US Fisika untuk kalian semua. Silahkan dipelajari, silahkan disimak, dan di akhir pembahasan nanti itu ada eh, latihan soal. Silakan kalian kerjakan latihan soalnya, nanti bisa kalian kirim ke email. Yuk kita simak pembahasan US Fisika. Oke, nomor 1. Sebuah lempeng logam F kecil berbentuk persegi panjang. Panjangnya diukur menggunakan jangka sorong. Berarti yang panjangnya ini diukur dengan jangka sorong. Nah, jangka sorong ini yang di atas. Oke, paham ya, jangka sorong yang di atas. Dan lebarnya dengan mikrometer sekrup. Nah, berarti lebarnya logam itu diukur dengan mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini yang di bawah. Jumlah panjang dan lebar logam tersebut menurut aturan angka penting ditulis sebagai. Nah, di sini kita mengukur lempengan logam. Nah, panjangnya kita ukur dengan jangka sorong dan lebarnya kita ukur dengan mikrometer sekrup. Oke, kita lihat pembahasannya. Di soal dia mengatakan bahwa panjangnya dihitung menggunakan jangka sorong. Nah, kalian di sini yang pertama kalian lihat jangka sorong itu. Yang mana yang garisnya sejajar. Oke, dan ternyata yang sejajar itu di angka 9 dan 6. Kalian perhatikan dengan saksama atau dengan baik, di angka 6 dan 9 itu garisnya tegak lurus. Yang atas sama yang bawah itu tegak lurus. Oke, sekarang kalian lihat skala utamanya. Skala utama, lihat angka 0 itu di belakang garis angka 2. Berarti di sini 5,2. Oke, untuk skala utama itu koma. Sedangkan di skala nonius itu bilangannya bulat. Paham ya? Nah, skala utamanya 5,2, skala noniusnya 9. Nah, skala nonius itu dikali dengan 0,01, ketelitian dari jangka sorong. Oke, dengan hasilnya 0,9. Maka skala utama ditambah dengan skala nonius, 5,2 ditambah 0,09, hasilnya 5,29. Nah, sekarang sudah didapatlah panjangnya 5,29. Nah, sekarang kalian hitung lebarnya. Dia mengatakan di soal lebarnya itu menggunakan mikrometer sekrup. Nah, di sini skala noniusnya yang 45, 0, 5 ini adalah skala noniusnya. Sedangkan skala utamanya 5, 10, dan sebagainya. Ini skala utamanya. Oke, skala utamanya kalian lihat. Di ini ada 10 yang jarumnya panjang, ini 10, dan yang di bawah itu ada garis kecil, berarti itu 10,5. Nah, skala noniusnya itu 45, 46, 47. Kalian cari garis yang sejajar dengan skala utama, garis tengah skala utama ini. Nah, di sini adalah 47, berarti dikali 0,01 berarti 0,47. Nah, skala utama itu ditambah dengan skala nonius sama dengan jangka sorong tadi, berarti 10,5 ditambah 0,47, maka hasilnya 10,97. Nah, kalian lihat di angka jangka sorong itu 5,29. Berarti angka yang diragukan itu adalah angka 9. Nah, lebarnya itu 10,97 sama aja dengan 1,097. Berarti angka yang diragukan itu adalah angka 7. Nah, sekarang kalian lihat panjangnya 5,29, lebarnya 1097. Kalian tambah 5,29 ditambah 1,097 itu hasilnya 6,387. Nah, Ibu sering bilang
Kalau misalkan dia 8, maka itu misalkan di belakangnya itu 7, bisa kalian bulatkan jadi 9. Kalau misalkan di belakangnya itu 4 atau 5, berarti itu tidak bisa dibulatkan. Nah, di aturan angka penting, 7 itu bisa dibulatkan jadi 6,39. Nah, eh, angka yang bisa kalian bulatkan itu hanya ada satu angka di belakangnya. Paham ya? Angka yang bisa dibulatkan itu hanya ada satu angka yang di belakangnya. Paham ya? Untuk nomor satu, kalau nggak paham silakan kalian komen di bawah apa yang kalian belum paham. Oke, yang selanjutnya. Benda bermassa 2 kg bergerak secara beraturan dalam lintasan melingkar, berjari-jari 0,5 meter dengan kecepatan 4 meter per second. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Gaya sentripetalnya 64 Newton. 2. Percepatan sentripetalnya 32 meter per second kuadrat. 3. Kecepatan sudutnya 8 radian per second. Pernyataan yang benar terkait kasus di atas adalah, jadi ini soal yang pernah Ibu kasih ke kalian tentang relativitas. Di situ ada soal pernyataan, ya kan? Nah, di sini pun sama. Di sini ada soal pernyataan, jadi gaya sentripetalnya itu 64, dan percepatan sentripetalnya 32, kecepatan sudutnya 8 radian per second. Nah, nanti kalian hitung ini, benar tidak? Angkanya 64, 32, dan 8. Oke, kita masuk ke pembahasan. Diketahui M-nya 2 kg, R-nya 0,5 meter, V-nya 4 meter per second. Nah, yang pertama, kita cari dulu percepatan sentripetalnya. Nah, di sini rumus sentripetal itu A sama dengan V pangkat 2 per R. Maka A sama dengan V-nya sudah diketahui di soal 4, maka kita pangkatkan 2 jadi 4 pangkat 2 per 0,5. Nah, di sini hasilnya 32 meter per second, maka 4 pangkat 2 itu 16, 16 dibagi 0,5 itu hasilnya 32 meter per second kuadrat. Nah, ternyata percepatan sentripetalnya benar ya, hasilnya 32 meter per second. Oke, kita lanjut ke gaya sentripetalnya. Dia mengatakan gaya sentripetalnya itu adalah 64 Newton. Nah, untuk gaya sentripetal itu rumusnya F sama dengan M dikali A. Oke, F sama dengan 2 dikali 32. A ini dari percepatan sentripetal yang tadi. Oke, jadi 2 dikali 32 itu hasilnya 64 Newton. Dan ternyata gaya sentripetalnya benar, hasilnya 64 Newton. Lalu yang ketiga itu ada kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu rumusnya V sama dengan omega kali R. Maka omeganya kita keluarkan, R-nya pindah arah, jadi V per R sama dengan omega. V-nya itu 4, R-nya 0,5, berarti 4 per 0,5 sama dengan omega. Jadi hasilnya 8 radian per second sama dengan omega, atau omega sama dengan 8 radian per second. Ternyata hasil kecepatan sudutnya sama ya. Berarti yang benar jawabannya A, 1, 2, dan 3. Semua pernyataan itu benar. Kalau belum paham silakan komen di bawah ya nak, yang mana kalian belum paham. Oke, ini soal selanjutnya. Perhatikan gambar di bawah. Ini ada massa A dan massa B yang digantung dengan katrol. Oke ya. Jika massa benda A dan B adalah 4 kg dan 10 kg dan katrol licin,
maka tentukan percepatan sistem pada gambar di atas. Jika G-nya sama dengan 10 meter per second dan mu K-nya sama dengan 0,2. Oke, kita bahas ya satu-satu. Oke, dari pembahasan yang tadi, dari soal yang tadi, maka bisa kita hitung dengan menggunakan hukum 2 Newton, yaitu kita mencari besarnya percepatan dari katrol. Maka percepatan itu satuannya A, maka yang kita cari adalah A-nya. Oke, rumusnya dari hukum 2 Newton itu sigma F sama dengan sigma M dikali A. Sigma F ini bisa diubah jadi WB dikurang FA sama dengan MA plus MB. Sigma M itu lebih dari 1, maka MA plus MB dikali A. A-nya kita keluarkan, maka W dikurang F ini berubah posisi jadi A sama dengan WB dikurang mu K dikali NA. F ini bisa diubah rumusnya menjadi mu K dikali N per MA plus MB. Nah, WB ini rumusnya M dikali G. W ini rumusnya M dikali G. Dikurang N itu rumusnya sama dengan usaha. M dikali G dikali mu K per MA plus MB. A sama dengan MB itu 10, G-nya 10. Dikurang mu A-nya 4, G-nya 10, MA-nya 4, G-nya 10, dan mu K-nya 0,2. Per MA plus MB maka 4 plus 10. Nah, nanti kalian hitung 10 kali 10, 100, 4 kali 10, 40 dikali dengan 0,2 maka hasilnya 8 per 14. Nah, 100 dikurang 8 dibagi 14 hasilnya 6,57 meter per second. Kalau kalian kurang paham, silakan kalian komen di bawah. Yang mana kalian belum paham. Oke, ini soal selanjutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada sebuah gambar dengan gayanya ada 4 gaya. Yang pertama ada gaya F1, yang kedua ada F2, yang ketiga ada F3, lalu yang keempat F4. Nah, di yang keempat ini membentuk sudut sebesar 45 derajat. Oke, bangun di atas memiliki sumbu putar pada pusat masanya. Kemudian diberi gaya F1, F2, F3, dan F4. Berturut-turut sebesar 15 Newton, 30 Newton, 5 Newton, dan 55 Newton. Tentukan momen gaya yang dialami bangun tersebut jika A sama dengan 4 meter. Yuk kita bahas sama-sama. Oke, mencari momen gaya. Yang pertama kalian mencari momen gaya, rumusnya sigma tau sama dengan sigma F dikali L sin theta. Nah, pilih dulu arah jarum jam yang sama. Atau, pilih dulu arah jarum jam searah dengan jarum jam, berarti itu tanda positif. Kalau berlawanan dengan jarum jam, itu tandanya negatif. Maka sigma tau sama dengan L dikali, sigma tau sama dengan F dikali L sin 0 derajat, ditambah F dikali L sin 90, ditambah F3 dikali L3 sin 90, plus F4 dikali L4 cos 45, F4 dikurang F4 dikali L4 sin 45 derajat. Maka sama dengan 0 ditambah 30, 1 per 2 dikali 4, plus 5 kali 4, plus 55 akar 2, dikali setengah kali 4, dikali setengah akar 2, dikurang 55 akar 2 dikali 4, dikali setengah akar 2. Maka hasilnya minus 30 Newton meter. Kalau tandanya negatif, maka dia berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau dia positif, maka dia searah jarum jam. Kalau nggak paham, komen di bawah ya, biar kita bisa diskusi bareng. Oke?
Oke, ini pembahasan selanjutnya. Ada sayap pesawat terbang dirancang agar memiliki gaya ke atas dengan maksimal seperti gambar di bawah ini. Nah, ini adalah contoh sayap pesawat yang di atas ini ada VA PA-nya, yang di bawah itu VB PB-nya. Nah, jika kecepatan aliran udara V dan tekanan udara P, maka rancangan sayap yang harus dibuat adalah, nah, ini merancang sayap pesawat ini menggunakan teknik fisika, yaitu kecepatan udara dan tekanan udara. Jadi, orang membuat pesawat itu tidak hanya semerta-merta mereka ingin membuat pesawat, tetapi dihitung juga kecepatan udaranya berapa, tekanan udaranya berapa. Nah, oke, sekarang kita bahas sama-sama ya. Nah, di pembahasan ini, kenapa kenapa sayap pesawat itu eh, tekanannya juga harus dihitung? Karena pada pesawat terbang, saat pesawat itu mau mengudara, tekanan udara di bagian bawah pesawat itu harus lebih besar daripada bagian atasnya. Jadi, sayap pesawat itu di bagian bawahnya itu harus lebih besar daripada bagian atas. Makanya PA lebih besar dari PB. Maka tekanan atasnya harus lebih besar daripada tekanan bawah. Kenapa? Seperti itu. Supaya agar timbul gaya angkat pesawat. Nah, jadi kenapa pesawat itu bisa terbang? Karena uh, sayap bagian bawahnya itu tekanannya itu harus lebih besar daripada bagian atas. Paham ya? Nah, di sini eh, dia berdasarkan asas Bernoulli. Kenapa? Karena tekanan berbanding terbalik dengan kecepatan fluida. Sehingga jika PA lebih kecil dari PB, maka kecepatan udaranya harus lebih besar. Begitupun sebaliknya. Paham ya? Di soal selanjutnya, ada sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. Benda tersebut memiliki energi kinetik awal sebesar 40 Joule. Berapakah kecepatan benda pada ketinggian 10 meter jika massa benda tersebut 1 kilo? Di sini G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Oke, untuk membahas soal ini, maka kita harus menggunakan rumus hukum kekalahan energi. Sebelum kita masuk ke rumusnya, maka di sini kita mengetahui dulu EK-nya itu berapa, H-nya itu berapa, M-nya berapa. Dilihat di soal. Untuk menyelesaikan soal fisika, maka kita harus diketahui, ditanya, baru kita masuk ke rumusnya. Di sini EK 1 sama dengan 40 Joule, H1 sama dengan 20 meter, H2 sama dengan 10 meter, dan M-nya sama dengan 1 kilo. Oke, sehingga rumus hukum kekalahan energi itu EK1 plus EP1 sama dengan EK2 plus EP2. Atau energi kinetik 1 ditambah energi potensial 1 sama dengan energi kinetik 2 plus energi potensial 2. Di mana energi kinetik itu 1 per 2 mv kuadrat plus EP itu M dikali G dikali H sama dengan 1 per 2 mv kuadrat plus M dikali G dikali H2. Di mana 40 ditambah 1 kali 10 kali 20 sama dengan setengah kali 1 V2 plus 1 kali 10 kali 10. 40 plus 200 sama dengan setengah V kuadrat plus 100. Setengah V kuadrat dikeluarkan, maka sama dengan 140. Oke ya, V2 sama dengan 280. Maka V2 diakarkan karena dia kuadrat, maka diakarkan 280. Sama dengan 4 dikali 70. 4 ini bisa diakarkan jadi 2 akar 70 meter per second. Kalau kalian kurang paham atau kalian bingung, silakan komen di bawah.
Bola pingpong bermassa 5 gram jatuh bebas dari ketinggian tertentu dengan G 10 meter per second kuadrat. Ketika menumbuk lantai, kecepatan bola 6 meter per second. Dan sesaat setelah menumbuk lantai, bola terpantul ke atas dengan kecepatan 4 meter per second. Berapa besar impuls yang bekerja pada bola pingpong tersebut? Oke, kita bahas ya sama-sama. Nah, di soal ini dia menggunakan eh, momentum, perubahan momentum. Jadi rumusnya I sama dengan M dikali delta V. Oke, di sini ada delta V. Kalau misalkan ada delta V, maka V2 dikurang V1. Berarti ada dua eh, kecepatan momentumnya. Maka I sama dengan M dikali V2 dikurang V1. I sama dengan 0,005 kg dikali 4 dikurang min 6. Maka I sama dengan 4 dikurang min 6 berapa? Sama dengan hasilnya 0,05 kg meter per second. KGM ini sama saja dengan Newton. Oke, maka hasilnya I sama dengan 0,05 Newton second. Paham ya? Oke, soal selanjutnya, bola A bergerak ke arah kanan, kemudian bertumbukan dengan bola B yang bergerak ke kiri dengan kecepatan 2 meter per second. Kedua benda saling menempel satu sama lain dan memiliki nilai kecepatan setelah tumbukan sebesar 3 meter per second ke kanan. Jika massa bola A 25 gram dan massa bola B 30 gram, maka kecepatan bola A sebelum tumbukan adalah. Kita bahas bareng-bareng ya. Oke, diketahui dulu VB-nya sama dengan min 2 meter per second. Kalau min berarti dia bergerak ke arah kiri. Untuk massa A-nya 25 gram, untuk massa B-nya 30 gram, dan V-nya sama dengan 3 meter per second. Yang ditanya berapakah VA-nya? Oke, pada tumbukan di atas, kita berlaku hukum kekalan momentum. Karena tadi kita berlaku hukum kekalan momentum, maka rumusnya MA dikali VA plus MB dikali VB sama dengan MA plus MB dikali V aksen. Oke, 2M-nya 25 dikali VA karena kita mau mencari VA-nya, kecepatan A-nya, maka VA plus 30, VB-nya tadi minus ya, minus 2 sama dengan MA-nya 25, MB-nya 30, V aksennya 3. 25 kali VA maka 25 VA, 30 dikali min 2 berarti min 60 sama dengan 165. Maka 25 ditambah 30 dikali 3 hasilnya 165. Maka 25 VA sama dengan 225. VA sama dengan 225 dibagi 25 hasilnya 9 meter per second. Paham ya? Kalau nggak paham, komen di bawah. Ini soal selanjutnya. Ini sering Ibu berikan di kelas 11. Jadi kalian kalau ini soal nggak paham kebangetan ya, karena ini sering Ibu berikan di kelas 11. Suatu gas ideal pada ruang tertutup memiliki temperatur T, tekanan P, dan volume V. Jika tekanannya dijadikan 4 kali semula dan gas mengalami proses isohorik, maka pernyataan yang benar adalah, nah di sini sebelum kalian mencari soal ini, maka kalian hitung dulu. Ini dengan rumus apa? Dengan rumus yang sering Ibu berikan di kelas 11. Ayo kita bahas bareng-bareng ya. Nah, di proses isohorik itu tidak ada perubahan volume, maka persamaan dari proses isohorik itu P1 per P2 sama dengan T1 per T2. Tadi P1-nya P, P2-nya 4 kali semula, berarti 4P. Sama dengan T1-nya T dan T2-nya T2. Itulah yang kita cari, T2-nya berapa. Maka T2 sama dengan 4P per P dikali T.
sama dengan 4T, atau mau kalian kalikan silang juga bisa. Maka T dikali 4P, T dikali 4P atau T2 dikali P. Terserah mana yang mudah untuk kalian. Paham ya? Oke, yang selanjutnya ini ada latihan. Silahkan kalian kerjakan. Ibu tunggu paling lambat itu di hari Jumat. Jadi kalian kerjakan ibu tunggu di hari Jumat. Oke. Yang pertama, pada saat melakukan praktikum pengukuran dengan menggunakan jangka sorong, seorang siswa mengukur dimensi balok tinggi, panjang, dan lebar. Dengan hasil pengukuran sebagai berikut. Nah, ini pengukuran apa? Apakah ini jangka sorong atau mikrometer sekrup? Volume balok itu apa? Panjang, lebar, dan tinggi. Ini yang pertama panjang, yang di tengah-tengah ini lebar, yang di terakhir ini tinggi. Paham ya? Jadi kalian cari di sini yang sejajar yang di mana, nanti kalian tulis SN-nya berapa, SU-nya berapa, lalu yang kedua ini juga SN-nya berapa, SU-nya berapa, yang ketiga pun sama, SN-nya berapa, SU-nya berapa. Silahkan kalian hitung berapa hasilnya. Kalau misalkan volume berarti dia panjang kali lebar kali tinggi. Nah, volume balok tersebut sesuai kaidah angka penting adalah, jadi kalian setelah kalian cari hasilnya berapa, panjangnya didapat berapa, lebarnya dapat berapa, tingginya didapat berapa, masuk ke rumus volume balok. Volume balok rumusnya P dikali L dikali T. Setelah kalian dapat, barulah kalian masuk ke kaidah angka penting. Di kaidah angka penting itu hanya satu angka yang bisa diragukan atau yang bisa dibulatkan, itu hanya ada satu angka saja. Paham ya? Hanya satu angka saja. Kalau misalkan dia 176,0 berarti dia tetap 176. Kalau misalkan dia 176,8 maka dia jadi 177. Paham ya? Kalau misalkan dia 176,2 berarti dia tetap jadi 176. Paham ya kalau di sini? Lanjut, yang kedua, rute perjalanan sebuah robot track line adalah sebagai berikut. 9 meter menuju ke timur, 15 meter membentuk sudut 53 derajat dari timur ke utara, 9 meter menuju ke barat. Perpindahan robot track line adalah, nah di sini kalian mencari dulu arahnya. Seperti misal 9 meter menuju ke timur arahnya kemana? 15 meter membentuk sudut 53 derajat dari timur ke utara. Berarti dari timur dia ke utara. Naik ya. 9 meter menuju ke barat. Itu berapa? Nanti kalian cari perpindahan robot trackline itu berapa hasilnya. Yang ketiga, sebuah mobil balap A sedang mengejar mobil balap B dengan kelajuan konstan 60 meter per second. Mobil balap A tertinggal dari mobil balap B sejauh 600 meter di lintasan lurus. Ketika itu, mobil balap B melaju dengan kelajuan konstan 30 meter per second. Maka waktu yang dibutuhkan untuk menyusul mobil balap B adalah, nah ini silahkan kalian cari. Ini sangat mudah. Ini kayaknya ada di TO kemarin. Semangat! Yang keempat, dua buah roda A dan B dengan jumlah geriginya berturut-turut 20 dan 50 diletakkan bersinggungan sehingga masing-masing roda gigi berpasangan. Jika roda A berputar 50 kali dalam 1 second, kecepatan angular roda B adalah, ini soal gerak melingkar. Silakan kalian cari rumus apa di gerak melingkar. Lanjut, soal nomor 5. Sebuah pesawat yang sedang terbang mendatar dengan laju 300 meter per second
pada ketinggian 80 meter, menjatuhkan bom dengan gravitasi 10 meter per second. Bom tersebut tepat mencapai sasaran pada jarak mendatar berapa meter? Silakan kalian hitung. Ini contoh soal di gerak parabola. Rumus gerak parabola apa? Oke, nomor 6. Ada 4 buah benda, pisang dengan 4 kg, buku dengan 0,8 kg, bola basket dengan 3,5 kg, mangga dengan 1,2 kg. Keranjang ditarik dengan gaya 30 Newton pada bidang datar yang kasar. Mu-nya sama dengan 0,4. Agar keranjang tersebut tepat bergerak, masa keranjang diabaikan, maka benda yang harus dimasukkan ke dalam keranjang adalah. Nah, di sini kalian menggunakan hukum Newton. Silakan kalian cari rumus hukum Newton itu apa. 3 gaya masing-masing F1 sama dengan 20 Newton, F2 15 Newton, dan F3 12 Newton. Bekerja pada batang yang panjangnya L sama dengan 40 cm. Berat batang diabaikan. Momen gaya dari sistem 3 gaya tersebut dengan poros di O adalah Newton per meter, di mana cos 53 derajat sama dengan 0,6. Nah, di sini kalian menggunakan rumus momen gaya tau di kelas 11. Maka rumusnya tau sama dengan F dikali L. Karena di sini banyaknya gaya, maka rumusnya apa? Dan di sini juga ada sudut, maka rumusnya apa? Silakan kalian cari. Oke, soal selanjutnya. 2 buah benda A dan B dilempar vertikal ke atas dengan kelajuan yang sama, 30 meter per second. Massa A 2 kali massa B. Benda A dilemparkan 3 detik mendahului benda B. Kedua benda akan bertemu pada ketinggian titik-titik. Ini ada di kelas 10. Ini ada di gerak parabola. Silakan kalian cari. Oke, terima kasih semuanya. Simak baik-baik pembahasan dari Ibu, penjelasan dari Ibu, simak baik-baik, dan kerjakan latihannya, kumpulkan latihannya, itu merupakan prediksi US untuk kalian. Siapa tahu US itu, soal-soal itu masuk di US, jadi kan kalian tinggal enak ya. Pokoknya, soal itu kerjakan, latihan dari Ibu juga kerjakan, terus kirim ke email Ibu. Paling lambat Ibu tunggu hari Jumat. Sabtu deh, Ibu tunggu di hari Sabtu. Paling lambat di hari Sabtu, silakan kalian kerjakan. Dan ini Ibu masukin ke nilai untuk menambah nilai kalian. Semangat, terima kasih semuanya, dan jangan lupa jaga kesehatan. Kalau nggak paham, silakan kalian tanya di YouTube Ibu, silakan kalian komen di situ, yang mana yang kalian nggak paham. Oke? Semangat semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.